Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja di masa pandemi ini. Ini video perdana gue di channel ini. Kedepannya channel ini akan membahas tentang seputar dunia film yang menarik, unik, yang tentunya nggak membosankan buat kalian tonton untuk mengisi waktu senggang kalian. Di video ini akan menceritakan tentang kera yang akan menguasai bumi dan mengancam kepunahan bagi seluruh umat manusia. Berkisah dari seekor simpanse yang merupakan hasil dari percobaan di sebuah laboratorium. Simpanse tersebut bernama Caesar. Ini terlahir dari kecerdasan yang hampir setara dengan manusia. Hal ini karena induknya dijadikan subjek obat Alzheimer. Langsung saja kita ke pembahasannya cuy. Di suatu tempat di dalam hutan yang sangat lebat, masih asri dengan banyaknya pepohonan rimbun yang membuat tempat tersebut banyak sekali hewan-hewan yang hidup di dalamnya dengan tenang dan damai. Dan terlihat sekelompok simpanse sedang bermigrasi. Jumlahnya puluhan yang terdiri dari wanita, anak-anak, dan pria sedang melakukan migrasi perpindahan ke satu tempat yang lebih baik lagi, dikarenakan tempat yang kemarin mereka tinggali pasokan makanannya sudah habis, sudah mulai menipis, dan sudah mulai tidak nyaman lagi. Di saat gerombolan simpanse sedang melakukan jalan-jalan di tengah hutan, mereka merasakan hawa-hawa tidak mengenakan, yaitu berupa kedatangan para pemburu yang akan memburu salah satu di antara puluhan simpanse. Dan benar saja, tiba-tiba salah satu pemburu keluar dari sarang persembunyiannya, langsung mengejar simpanse satu persatu, serta menggiring sekelompok kawanan simpanse ke tempat jebakan yang sudah mereka siapkan sedari tadi. Dan terjadilah kejar-kejaran antara manusia dan simpanse, yang dimana satu persatu simpanse akhirnya terjebak masuk ke dalam jaring milik pemburu, yang menyebabkan simpanse tersebut tak berdaya dan akhirnya pasrah ditangkap oleh pemburu untuk disetorkan kepada sang pembeli. Kemudian di dalam sebuah laboratorium, seorang ilmuwan sedang menguji cobakan serum buatan kepada seorang simpanse, dan ilmuwan tersebut kaget melihat hasil temuannya yang berhasil. Mereka langsung memberitahukan kepada lembaga tertinggi untuk dipresentasikan bahwa serumnya berhasil dan siap untuk diuji cobakan kepada manusia. Melihat keberhasilan serum itu pada saat diuji cobakan kepada simpanse, serum itu bernama Alzheimer, yang dimana di dalam kandungan serum tersebut akan meningkatkan dan memperbaiki sel otak yang rusak menjadi sel otak yang baru, dan membuat otak menjadi lebih cerdas dari sebelumnya, dan mampu mengobati segala macam penyakit yang ada di tubuh manusia, terutama penyakit yang ada di dalam kepala manusia. Ketika petugas hendak memberi makan simpanse, salah satu simpanse tiba-tiba menyerang mereka, menarik tangan ke dalam kandang dan hendak menggigit oleh simpanse itu. Beruntung temannya berhasil menyelamatkan petugas tersebut. Dirasa ada yang aneh dengan simpanse itu, mereka pun ingin memberi obat penenang agar bisa menenangkan kemarahan dan amukan simpanse itu. Tetapi ketika kedua petugas itu hendak membuka sel simpanse untuk langsung menyuntikkan ke dalam badan simpanse, secara tiba-tiba simpanse menjadi ganas dan tak terkendali. Petugas yang hendak menangkap simpanse yang marah ini malah dihajar oleh simpanse. Simpanse pun langsung melarikan diri dari laboratorium dengan menghancurkan apa saja yang dia lewati. Lalu simpanse memecahkan kaca dengan menabrakkan tubuhnya sendiri dan langsung masuk ke ruangan yang sedang diadakan rapat oleh para petinggi yang dipimpin oleh Will Rodman. Polisi yang melihat simpanse memasuki ruang rapat langsung menembak mati simpanse tersebut dan berakhir tewas. Usut punya usut, ternyata yang menyebabkan simpanse itu mengamuk ialah dia sedang melindungi anaknya yang ditemukan oleh Franklin di bawah tempat tidurnya, dan memberikan kepada Will Rodman untuk dirawat karena Franklin tidak bisa merawat hewan. Pada tahun pertama merawat Caesar, dia mengalami perkembangan yang cukup pesat, berbeda dari beberapa simpanse lain pada umumnya. Dia mampu bergerak dengan lincah dengan menggunakan kecerdasan otak yang dia miliki berkat serum yang diciptakan oleh Will Rodman. Pada usia 18 bulan, dia mampu mengucapkan beberapa kata dari mulutnya dengan fasih. Pada usia 2 tahun, dia mampu menyelesaikan puzzle dengan cepat, yang dimana puzzle tersebut hanya bisa diselesaikan oleh anak SD yang berumur 8 tahun ke atas. Pada usia ketiga tahun, dia mulai bisa berbicara bahasa isyarat dibantu dengan Will Rodman dengan cepat dan benar, serta dia lihai bermain catur. Sewaktu sedang bekerja di dalam kantor Will Rodman,
masih penasaran dengan serum yang dia buat, apakah masih bekerja dengan baik atau tidak. Dengan rasa penasaran yang sudah memuncak, Will Ruthven pun mencuri serum buatannya sendiri sewaktu hendak dibuang oleh para petugas di sana akibat kegagalannya pada waktu itu. Setelah berhasil mengambil serum, lalu dia mencobakan kepada ayahnya sendiri yang sedang sakit parah dan hasilnya berhasil. Keesokan harinya, ayahnya bisa kembali beraktivitas dengan baik sedia kala dengan lincah dan mampu mengontrol emosi sang ayah, yang dimana dulunya ayahnya hanya bisa membuat onar, membuat kerusakan di dalam rumah, dan membuat keributan. Setelah disuntik oleh anaknya, langsung sang ayah kembali sehat walafiat. Will Ruthven pun bersama bu dokter dan ayahnya sendiri mengajak bermain Caesar di sebuah hutan lindung di dekat rumah mereka. Karena dirasa Caesar ini sudah bertahun-tahun lamanya tinggal berada di loteng rumah Will Ruthven, Caesar pun sangat antusias dan senang sekali diajak jalan-jalan di sebuah hutan yang dimana tempat itu merupakan habitat aslinya Caesar. Caesar langsung memanjat pohon, bergantungan ke sana kemari dengan lincah dan riang gembira. Selama ini, Caesar hanya bisa bergelantungan di rumah saja, mondar-mandir gak jelas, melihat anak-anak bermain di luar rumah, yang membuat Caesar pengen sekali ikut bermain bersama mereka. 5 tahun berlalu, dengan cepat, si Caesar pun bertumbuh menjadi simpanse dewasa. Dan perlahan-lahan penyakit bawaan sang ayah pun muncul kembali, tanpa disadari, bahkan lebih ganas lagi dari 5 tahun sebelumnya, yang mengakibatkan ayahnya Will Ruthven kembali seperti semula mengidap penyakit sebelumnya. Terlihat ayahnya Will Ruthven pergi keluar rumah untuk mengendarai mobil tetangganya yang dia kira mobil itu adalah mobil dia sendiri. Dia pun tidak bisa mengendarai mobil tersebut dan mengakibatkan dia menabrak bagian depan mobil dan bagian belakang mobil. Pemilik mobil melihat mobilnya hancur pun kaget dan langsung menelpon polisi untuk menuntaskan masalah ini. Si Caesar yang melihat tuannya tersebut dari atas loteng ikutan marah karena pemilik mobil marah-marah di depan ayahnya Will Ruthven yang sudah merawat dia dari kecil. Sontak membuat Caesar menjadi naik darah gregetan yang membuat dia harus menyelamatkan tuannya tersebut. Si Caesar pun langsung keluar rumah, langsung menyerang pemilik mobil, memukul, menendang, dan tak lupa menggigit jari tetangganya sampai berdarah. Kemudian Caesar ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam sel bersama teman-teman simpansinya di sana yang sudah entah berapa lama mereka di sana. Di dalam kandang, Caesar diperlakukan tidak baik oleh para petugas di sana dengan diberi makan makanan yang sudah tidak layak konsumsi dan menyiram Caesar dengan air yang menyebabkan kandang Caesar menjadi dingin dan lembab. Si Caesar pun teringat akan jendela yang sering dia lihat di loteng tempat tinggalnya. Lalu dia menggambar kaca jendela loteng tersebut menggunakan batu di kandang, berharap bisa melihat anak-anak yang bermain di luar jendela. Tidak hanya disiksa oleh manusia, si Caesar pun disiksa dari salah satu simpanse di sana sampai dia terluka jatuh dari ketinggian untuk menghindari kejaran dari simpanse yang hendak menyerang Caesar. Melihat kegaduhan dalam kandang simpanse, manusia pun menembakkan bius kepada Caesar dan temannya untuk menenangkan diri mereka dan dibawa masuk ke dalam kandang. Ketika sedang berada di kantor, Will Ruthven merayu bosnya untuk menguji cobakan kembali serum ciptaannya tersebut di dalam laboratorium karena dia sudah yakin berhasil dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Dia gagal. Dia pun mendapatkan izin untuk melakukan uji coba serum buatannya itu kepada salah satu simpanse yang bernama Koba, dan hasil dari cobaan itu berhasil dan sangat disukai oleh bosnya. Simpanse yang disuntikan serum itu memperoleh kecerdasan yang meningkat dari waktu ke waktu yang membuat dia lebih cerdas dari simpanse yang lain. Di dalam kandang, si Caesar berpikir bagaimana dia keluar dari kandang tersebut bersama dengan teman-temannya yang ada di dalam kandang, dan dia pun menemukan ide dengan melihat pisau di saku seorang pria yang sedang jalan-jalan di sekitar kandang. Dia merayu memanggil manusia untuk mendekat ke kandangnya. Setelah dirasa cukup dekat dengan kandangnya, si Caesar dengan cepat menarik baju pria tersebut dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mengambil pisau di saku pria tersebut dan langsung menyembunyikan pisau itu agar tidak diketahui oleh petugas dan manusia untuk digunakan melarikan diri. Si
Si Caesar pun merakit pisau itu agar lebih panjang untuk memudahkan dia membuka kunci perangkap kandang. Dan dia berhasil keluar kandang dengan mudah menggunakan pisau yang dia curi. Lalu langsung membukakan kandang gorila besar dengan maksud dan tujuan untuk mencari sekutu yang lebih kuat untuk menemani Caesar bersama melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan paginya, ketika dia dijemput oleh Will Rodman, Caesar mewariskan wajahnya kepada Will Rodman yang sudah membesarkan diri dari kecil hingga sekarang. Karena di dalam pikiran Caesar, dia tidak mau bebas sendirian, sedangkan teman-temannya di penjara dan mengalami kisaan bertubi-tubi yang tak kunjung selesai. Dan ketika sel sudah dibuka, si Caesar malah menutup kembali selnya sendiri dengan muka penuh amarah dan kecewa. Pada saat simpanse sedang bermain bersama simpanse yang lain, si Caesar melihat tingkah dan perilaku para simpanse itu dirasa kurang cerdas. Maka dari itu, di malam hari ketika semua penjaga telah tertidur, begitu pula dengan simpanse, si Caesar dengan beraninya keluar kandang lalu memanjat keluar dari tempat itu yang dimana dia dikurung untuk menuju ke rumah Will Rodman, mengambil serum yang dimana serum itu akan membuat semua teman-teman Caesar di dalam kandang menjadi cerdas. Setelah berhasil mendapatkan serum yang diinginkan, Caesar langsung membuka serum dan keluarlah gas serum yang berada di dalam tabung tersebut. Simpanse yang sedang tertidur pulas pun menghirup gas serum tersebut. Keesokan paginya, Caesar memeriksa seluruh mata simpanse untuk memastikan apakah obat tersebut bereaksi atau tidak, dengan ditandai mata yang berubah menjadi berwarna hijau. Dan untuk pertama kalinya, Caesar berbicara ketika terjadi pertarungan antara sang penjaga kandang dengan Caesar, dikarenakan Caesar tidak mau masuk ke dalam kandang, sedangkan teman-temannya semua sudah berada di dalam kandang. Dan ini merupakan momen yang epik cuy, menegangkan lah pokoknya. Setelah mengalahkan penjaga, dan mengompori teman-temannya untuk lebih membarakan api perjuangan kebebasan para simpanse di dalam kandang. Caesar pun lalu membebaskan semua simpanse di dalam kandang tempat dia dikurung. Setelah membebaskan seluruh temannya di dalam kandang, lalu Caesar menyuruh mereka semua untuk pergi ke tempat laboratorium sewaktu dia dilahirkan. Segerombolan kala pun langsung menuju tempat yang dipimpin oleh Caesar. Sesampai di sana, gerombolan simpanse langsung memporak-porandakan, menghancurkan laboratorium yang telah menyakiti puluhan simpanse untuk dijadikan bahan eksperimen serum. Lalu Caesar dibantu simpanse yang lain ikut membebaskan seluruh simpanse yang sedang dikurung di laboratorium. Bukan hanya di laboratorium saja yang dibebaskan, tetapi di kebun binatang juga dibebaskan. Simpanse yang sudah bebas lalu mempreteli pagar yang menjadi kandang para simpanse itu untuk dijadikan senjata melawan manusia yang telah melukai dan menangkap para simpanse. Mereka lalu berkeliling di seluruh kota untuk mencari teman-teman simpanse mereka yang masih di penjara atau ditangkap oleh manusia. Dan tak segan-segan, tombak besi pagar yang telah mereka preteli di kebun binatang itu dilemparkan kepada manusia. Seluruh kota dibuat porak-poranda oleh simpanse yang dipimpin oleh Caesar sebagai ketua para simpanse. Kemudian Caesar memberi komando kepada seluruh simpanse untuk melewati jembatan, karena di ujung jembatan itu ada hutan di mana mereka semua akan aman dari gangguan manusia jika mereka berhasil melewati jembatan tersebut. Ketika sudah berada di dalam jembatan, para simpanse langsung dihadang oleh beberapa polisi yang menyerang mereka untuk menyeberang melewati jembatan itu. Namun, para polisi itu mudah sekali untuk dikalahkan karena mereka kalah jumlah dengan para simpanse. Si Caesar yang iba melihat teman-temannya seperjuangannya kesakitan dipukuli oleh polisi, akhirnya membagi kelompok simpanse menjadi 3 tim untuk melewati jembatan supaya tidak terkena peluru dari polisi yang mengakibatkan dia mati. Untuk tim yang pertama memanjat jembatan dengan menggunakan kabel jembatan. Tim kedua melewati bawah, dan tim ketiga yang dipimpin langsung oleh Caesar menggunakan jalur tengah, yaitu lewat jalan jembatan. Ketika sudah hampir di ujung jembatan, si Caesar melihat puluhan polisi yang sudah siap menembaki para simpanse yang hendak melewati jembatan.
Dengan akal cerdasnya Caesar lalu menyuruh para gorila yang besar untuk mendorong sebuah bis untuk dijadikan sebagai tameng mereka agar tidak terkena tembakan polisi. Ketika polisi menunggu kedatangan simpanse yang tak kunjung datang, dikarenakan kehalang kabut serta penglihatan mereka yang terbatas, dengan tiba-tiba seekor kuda menuju polisi dengan berlari kencang, yang dimana di badan kuda tersebut ada Caesar yang sedang berbaring agar tidak terlihat oleh polisi. Polisi tidak sadar jika ada simpanse di kuda tersebut. Ketika kuda sudah mulai mendekati polisi, Caesar lalu bangun dari kuda tersebut dengan memberi aba-aba penyerangan kepada teman-temannya agar menyerang polisi, dan terjadilah pertempuran antara polisi dengan simpanse. Simpanse yang melewati jalur atas jembatan langsung terjun mengenai polisi dan menghajar mereka semua. Begitu juga dari bawah jembatan dan dari tengah jembatan, mereka beramai-ramai mengeroyok para polisi. Saat tahu pemimpin mereka yaitu Caesar sedang ditembak oleh polisi menggunakan helikopter, salah satu gorila yang melihat itu pun marah dan langsung menyerang helikopter tersebut dengan melompat dari jembatan ke helikopter. Gorila mencakar, memukul, menggigit pilot dan mengakibatkan pilot tewas, dan helikopter pun kehilangan kendali yang berakhir jatuh ke jembatan. Sebelum helikopter jatuh ke dalam sungai, ada seseorang yang masih hidup di dalam helikopter. Itu adalah bosnya Will Rodman yang jahat. Dia pun meminta tolong kepada simpanse agar menolong dia supaya tidak jatuh ke dalam sungai. Ada satu simpanse yang mendekati dia. Simpanse tersebut teringat sama apa yang telah diperbuat oleh orang tersebut terhadap semua simpanse yang ada di laboratorium. Dan simpanse tersebut mendorong perlahan-lahan helikopter menggunakan kakinya dan pada akhirnya jatuh ke dalam sungai. Gorila yang tadi menyelamatkan Caesar dari tembakan helikopter akhirnya meninggal gara-gara dia ditembak menggunakan pistol oleh pasukan militer yang berada di dalam helikopter. Setelah berhasil mengalahkan semua polisi, simpanse pun telah sampai di hutan yang dimana itu merupakan habitat asli mereka. Will Rodman mengikuti mereka dari belakang dan bertemu dengan Caesar ketika di hutan untuk mengajak dia pulang ke rumah serta berjanji akan merawat Caesar dengan baik. Si Caesar pun berbicara kepada Will Rodman kalau dia sudah berada di dalam rumah. Dan film pun ending yang sangat bagus sekali. Saya menganjurkan kepada kalian semua untuk menonton film ini jika kalian belum menonton. Karena di dalam film ini itu kita diajarkan untuk berperilaku menyayangi dan mencintai hewan sebagaimana kita mencintai manusia. Dan efek visual dari film ini patut diacungi jempol karena film ini mendapatkan penghargaan sebanyak 21 penghargaan dari 42 nominasi. Salah satunya itu adalah Piala Oscar. Dan sampai di sini aja penjelasan film ini dari gue, dan jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah film apa lagi yang akan gue review sama kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.